Oh, luar biasa sekali. Hampir saja kepleset dan di floating tiles. Aduh, sayang sekali. Selamat datang kembali di kompetisi internasional Sasuke Ninja Warrior Indonesia 2017. Masih dari Mall at Alam Sutra. Babak Speed Challenge di Warrior Stage ini akan kembali dilanjutkan. Di batch kedua ini yang akan bertanding adalah Ryo Matachi dari tim Jepang, memiliki postur tubuh yang kecil dan ringan. Dari tim Eropa ada Sergio Verdasco, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu berat. Cukup ideal lah ya. Dari Indonesia, Putra Waluya, berpostur tubuh tinggi dan kurus. Biasanya dia udah kayak ketiup angin aja gerakannya. Dan dari tim USA ada David Campbell, berpostur tubuh tinggi dan besar, khas Amerika. Postur tubuh mereka sangat variatif ya. Yaudah, kita lihat apakah postur tubuh mereka mempengaruhi hasil akhirnya. また治療、チームジャパンです。なんでしょうね。クリアできるはずなんですけど、油断はしてないと思うんですけどね。やっぱり急いでいったから、本当一瞬のミスが命取りなんで。ウォリアーステージに関しては、コースがそこまで長くないので、なかなか他の選手との差がつかないと思うんですよ。なので、ブランコのところとか、あとは最後のバタフライウォールとか、一振りでだいぶ時間が変わってくるので、そこをどんだけ少ない振りでいけるかっていうところがタイムの短縮につながるかなと思います。準備はバッチリです。ウォリアーステージでは日本チーム勝てるように精一杯頑張ります。Ya, Matachi langsung menuju Silk Slider. Oh, luar biasa sekali. Hampir saja kepleset dan di floating tiles. Aduh, sayang sekali. Hampir saja finish di floating tiles ya, sayang sekali. Matachi jadi orang pertama yang merasakan kolam floating tiles. Langkahnya dari awal sudah bagus ya, tapi di step terakhir kayaknya agak oleng dan akhirnya nyebur. Ya, tuh diketawain lagi tuh sama Hyoki. Rese nih Hyoki, tapi untung Matachi rambutnya masih keren. Matachi sayang sekali harus terjatuh di floating tiles. Di step terakhir, apa yang terjadi? 途中で少しバランスを崩して、で最後の一歩がちょっと手前踏んじゃったかなって感じでしたね。Ternyata Matachi di langkah-langkah terakhir di floating tiles dan merasa agak tergelincir sedikit, jadi keseimbangannya hilang. Akhirnya di step terakhir dia harus tercebur. Menurut kamu kesulitan di obstacle ini apa sih? Apa yang harus menjadi kekuatan atau yang harus diperhatikan? やっぱりリズムよくいくことと足元をよく見ることですね。それがちょっとできてなかったかなって。Ritme dan langkah, mungkin ini bisa diperhatikan juga untuk para kompetitor dan juga tim Jepang lainnya. Supaya bisa belajar ya dari kesalahannya Matachi dan bisa melewati obstacle, melewati Warrior Stage ini dengan sukses. Terima kasih Matachi. Setiap kegagalan memang bisa jadi pelajaran buat ninja lainnya. Kira-kira Sergio bakal bisa ngelewatin semuanya nggak ya? I think Sergio can do amazing things here and he will be very fast. Might even have the fastest time. Oke Sergio, Perry sang kapten sudah percaya banget sama kemampuan kamu. Set waktu tercepat untuk tim Eropa. Go Sergio! Sergio langsung menuju di Silk Slider. Ya, dengan strategi yang sangat luar biasa. Dia agak sedikit berhati-hati di floating tiles. Mengambil sedikit nafas tapi tidak ada masalah sepertinya. Menuju swing jump. Kita bisa lihat, wow, luar biasa sekali dia mengambil momentum. Dan sambil menghemat waktu ya. Oh, kita bisa melihat ya kalau misalnya kakinya itu agak terbang barusan itu. 4 kali swing. Oh! Wow! Deg-degan sekali. Hampir terpleset tapi dia tetap berpegang hanya satu tangan saja.
kembali mencoba. Tidak ada masalah buat Sergio. Dia lebih hati-hati sekarang ini. Iya, tidak ada masalah di swing jump. Dengan cobaan yang kedua. Dan sekarang menuju butterfly wall. Apakah dia bisa mampu langsung ya melewati? Iya. Waktunya tidak terlalu cepat. Sergio memang sempat ketahan di swing jump ya. Emang agak kendala pas ngayun. Dan ragu pas mau melompat. Tangan kirinya bahkan belum lepas dari pegangannya. Nyaris jatuh dan gagal. Tapi untungnya Sergio masih bisa menyelamatkan diri. Sergio, itu inspirasi yang luar biasa sekali. Good job Sergio untuk tidak pernah menyerah. 1 menit 9 detik. Rasanya nggak terlalu sulit buat Putra. Tapi sekali lagi, apapun bisa terjadi. Mudah-mudahan Putra bisa merebut poin untuk Indonesia. Nama saya Putra Waluya. Persiapan saya di Warrior Stage ini adalah berlatih fokus, mental, sama balance. Karena hal tersebutlah yang paling banyak di Warrior Stage. Strategi kita tim Indonesia di Warrior Stage ini, yang pertama kita menunjuk Tole, yang kedua ada saya sendiri, ketiga Asrul, keempat Joshua, dan yang terakhir ada Max. Untuk tim Indonesia, semoga hari ini kita mendapatkan poin yang besar lagi seperti challenge stage dan Indonesia bisa. Indonesia pasti bisa. Buktiin ya Put ya kalau Indonesia memang bisa unggul di batch ini. Oke, sepertinya cukup lancar dan masuk ke floating tiles. Cepat sekali dari floating tiles. Langsung menuju swing jump. Langsung menuju swing jump. Tenang, Put. Tenang. Ya, sepertinya agak kesulitan sedikit. Oke, dia menggunakan sebuah strategi sehingga ketika dia naik di atas swing jumpnya sudah langsung mendapatkan momentum. Ya, oke, sepertinya lancar sampai sekarang. Di speed challenge yang pertama, dia berhasil mendapatkan 30 detik, kita lihat. Oke, masuk di butterfly wall dan langsung cepat sekali. 43 detik, luar biasa. Putra Waluya. Wow, 43 detik. Sini dulu. Putra nih kalau bisa ditanyain tuh ya, pemirsa suka maju mundur kayak setrika gitu loh. Kenapa? Enggak, emang nggak bisa diem aja dari kecil. Emang nggak bisa diem, yaudah diam, sekarang diam. Nah ini gimana nih ngelewatin Warrior Stage, ada kesusahan nggak sih? Walaupun kan di season regular kamu udah nyoba, cuma mungkin di kompetisi internasional ini mungkin kamu merasa moodnya kah berubah atau gimana? Perasaannya aja karena tadi beberapa kompetitor yang nalin mulai jatuh, mulai banyak yang tumbang, jadi agak sedikit lebih nervous lagi. Gitu, karena kan kita ngelihat, mungkin kamu melihat ini idola-idola juga ya, kompetitor dari luar negeri yang mungkin kamu sama ini nonton di TV bisa kesempatan untuk kompetisi bareng, melihat mereka gagal pasti agak mempengaruhi mood ya? Ya, tentu, pasti banget. Oke, tapi kamu bisa membuktikan kamu tetap bisa, Indonesia bisa! Oke, thank you! Yes, Indonesia benar-benar bisa menciptakan rekor waktu baru di batch ini. Bagaimana dengan tim USA? Hello Indonesia, nama saya David Campbell. The challenge stage went pretty well. I got second place. I felt like I could have gone a lot faster, but I got hung up on the wind chimes. I was having trouble gripping them. I think I was just getting sweaty or something. I feel pretty good for the Warrior stage. There are some tricky things. Those tiles are very loose, and if you go too fast on them, you can easily fail. So I'm going to be careful on that. But everything else, I'm going to pretty much go full speed, and hopefully it'll go well. Yeah, I'm very confident about the Warrior stage. There's nothing that should be too hard for me as long as I'm careful. Yep, you're right, David. You have to be careful with your move. And now, it's your turn. Inilah dia David dengan postur tubuh yang besar. Silk slider, oh! Sayang sekali tim USA sekali lagi gagal. Bukannya hanya harus hati-hati saja ya, tapi perhitungan yang tepat juga dibutuhkan di silk slider. Dan lagi-lagi Ninja di tim USA gagal di obstacle pertama.
David, what do you think like the greatest strategy to actually overcome with the silk slider? I think what most of the people have been doing is, and what I did is the best way to do it, where you just hit your feet kind of on the front end of it, and it stops all your weight. I think it's a good way to go. Oh, oke. Jadi sebenarnya David ini sudah mengerti apa yang harus dilakukan, cuma mungkin maybe today is not his lucky day. We don't know what happened. Tapi keep the spirit up. Good luck for the next. Thank you. Hanya 2 ninja yang berhasil di batch ini. Dan posisi pun berubah. Indonesia sekarang memimpin dengan 7 poin. Jepang menyusul dengan 6 poin. Tim Eropa 5 poin. Wow, perbedaan yang sangat tipis ya. Sementara tim USA harus terpuruk dengan 2 poin. Kompetisi masih panjang. Tim USA harus bangkit dari kegagalan. Sang kapten tim sempat menyendiri untuk mengontrol kekecewaan dirinya. Dia harus kembali fokus dan membuat strategi yang baik untuk kemenangan timnya. Apakah tim USA akan berhasil?